warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Silva Azhara Putri dengan NIM 1120119191 kelas MA 20 A6 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup sumber daya manusia tentang pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal dengan istilah PHK. Pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja yang biasa dikenal dengan istilah PHK disebabkan oleh suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK terdapat dalam pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Ada 4 macam PHK. Yang pertama yaitu PHK oleh pengusaha. PHK oleh pengusaha ini dilakukan ketika pekerja mengalami kesalahan atau pelanggaran perusahaan atau faktor lainnya seperti perusahaan mengalami pailit, perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Yang ketiga yaitu ketika pekerja mangkir atau tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas. Kemudian ketika pekerja selama 6 bulan tidak bekerja, tidak melakukan pekerjaan dikarenakan terlibat dalam perkara pidana. Selanjutnya ketika perusahaan berganti status kepemilikan dan ketika perusahaan mengharuskan menutup perusahaannya dikarenakan keadaan yang memaksa atau yang biasa kita kenal dengan istilah force majeure. Yang kedua yaitu PHK oleh pekerja. PHK oleh pekerja ini timbul karena keinginan atau kehendak oleh pekerja itu sendiri tanpa rekayasa atau campur tangan dari pihak lain. Alasannya yaitu ketika suatu perusahaan melakukan perintah kepada si pekerja di luar perjanjian kerja yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa si pekerja ini. Selanjutnya yaitu ketika perusahaan tidak dapat membayar gaji atau upah kepada pekerja selama 3 bulan berturut-turut dan ketika perusahaan melakukan tindak kekerasan, menganiaya, dan menghina secara kasar kepada si pekerja. Yang ketiga yaitu PHK demi hukum. PHK ini dapat terjadi dengan sendirinya kepada si pekerja. Pengusaha tidak perlu melakukan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang. Alasannya ketika si pekerja mencapai usia pensiun. Yang kedua yaitu ketika si pekerja meninggal dunia. Yang ketiga yaitu ketika si pekerja melakukan pengunduran diri atas keinginannya sendiri tanpa adanya intimidasi. Dan yang keempat yaitu ketika pekerja sedang melakukan masa percobaan kerja atau magang. Yang keempat yaitu PHK oleh pengadilan. PHK ini terjadi karena adanya putusan hakim pengadilan atas permintaan pengusaha atau pekerja. Alasannya yaitu karena adanya suatu hal yang penting, perubahan keadaan pekerjaan dan pribadi secara mendesak. Hak yang akan didapatkan oleh pekerja ketika ia mengalami PHK. Yang pertama, pekerja akan mendapatkan uang pesangon. Kedua, pekerja akan mendapatkan penghargaan masa kerja atau PMK. Yang ketiga, pekerja akan mendapatkan uang penggantian hak atau PH yang meliputi uang cuti tahunan yang belum diambil, ongkos untuk pulang di mana tempat ia bekerja, dan penggantian untuk perumahan dan pengobatan. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.